Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik penilaian dalam pembelajaran IPA, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, serta prosedur perencanaan penilaian pada penilaian sikap. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan penilaian, yaitu perencanaan penilaian pengetahuan. Salah satu langkah penting dalam melakukan penilaian pengetahuan adalah perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan agar tujuan penilaian yang akan dilakukan menjadi jelas. Perencanaan penilaian juga akan memberikan gambaran dan desain operasional terkait tujuan, bentuk, teknik, frekuensi, pemanfaatan, dan tindak lanjut dari penilaian. Nah, perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan penilaian dan KD tertentu akan dinilai menggunakan bentuk apa, teknik apa, berapa frekuensinya, untuk apa pemanfaatannya, serta bagaimana tindak lanjutnya. Perencanaan penilaian tersebut harus dilaksanakan secara sistematis agar tujuan dapat tercapai. Perancangan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Nah, langkah penting dalam perencanaan penilaian yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian. Tujuan penilaian ditetapkan dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Misalnya, sebuah penilaian dimaksudkan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik pada KD 3.1 dari KI 3 pada mata pelajaran IPA kelas 9. Langkah penetapan tujuan penilaiannya yang pertama adalah kita harus tahu dulu bunyi KD 3.1 itu apa. Nah, bunyinya KD 3.1 itu adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, setelah kita mengetahui bunyi KD-nya, maka tetapkan dulu tujuan pembelajarannya yang kalian tuliskan di dalam RPP itu apa. Nah, di sini kebetulan yang dituliskan salah satu tujuan pembelajarannya dalam RPP adalah disajikan gambar organ reproduksi laki-laki sesuai dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dengan benar. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP tersebut, maka dapat ditetapkan tujuan penilaiannya. Apa tujuan penilaiannya? Yaitu mengukur penguasaan peserta didik dalam mengidentifikasi organ reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Nah, tujuan penilaian ditetapkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP, seperti contohnya di atas tadi. Oleh karena itu, bentuk penilaian yang dipilih adalah ulangan, karena di situ tujuan pembelajarannya adalah disajikan gambar organ reproduksi laki-laki sesuai dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dengan benar. Tujuan pembelajarannya seperti itu, maka di sini dipilihlah bentuk penilaiannya adalah ulangan. Selain ulangan, sebenarnya juga dapat dipilih bentuk-bentuk penilaian yang lain, seperti pengamatan, penugasan, atau bentuk-bentuk lain yang diperlukan. Pemilihan bentuk penilaian sepenuhnya diserahkan kepada pendidik dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan KD yang akan dinilai. Langkah berikutnya adalah memilih teknik penilaian. Untuk mengukur penguasaan kompetensi pengetahuan, pendidik dapat menggunakan teknik tes tertulis, misalkan saja seperti soal pilihan ganda, uraian, menjodohkan, melengkapi, benar salah, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan tes lisan dengan cara tanya jawab atau dengan cara penugasan, yaitu dengan diberikan tugas individu atau tugas kelompok sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Langkah berikutnya adalah menyusun kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini merupakan spesifikasi yang memuat kriteria soal yang akan ditulis yang meliputi antara lain kompetensi dasar yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Kisi-kisi disusun untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dengan kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi akan terwakili secara memadai. Yang kelima, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.
soal yang ditulis harus memperhatikan indikator soal, level kognitif dari soal, dan memenuhi kaidah penulisan soal, baik kaidah penulisan soal objektif maupun kaidah penulisan soal uraian. Selanjutnya adalah menyusun kaidah penskoran. Nah, untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban. Untuk soal uraian disediakan kunci atau kriteria jawabannya. Nah, contoh kisi-kisi tertulis dalam bentuk soal uraian di sini dicontohkan tadi. Bunyi KD-nya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, materinya adalah sistem reproduksi pada manusia. Indikator soalnya adalah disajikan gambar organ reproduksi pada laki-laki. Siswa dapat mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada laki-laki. Level kognitifnya berada pada level C2 atau pemahaman. Kemudian nomor soalnya ada di nomor 1, bentuk soalnya adalah uraian. Nah, butir soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar, disajikan gambar organ reproduksi laki-laki, kemudian siswanya diminta untuk menyebutkan bagian dan fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf B. Contoh pedoman pensukarannya seperti ini. Jika soalnya dan kisi-kisi soalnya seperti yang di atas tadi, maka bisa dibuat pedoman pensukaran seperti ini. Kita tuliskan dulu rumusan butir soalnya, kemudian kunci jawabannya apa, kemudian pedoman pensukarannya. Tidak menjawab akan mendapat nilai 0, menjawab tapi salah akan mendapatkan nilai 1, menjawab benar tapi tidak lengkap akan mendapatkan nilai 2, sementara menjawab benar dan lengkap akan mendapatkan skor 3. Nah,